大家好，欢迎来到我的 YouTube channel。我们今天学习 HSK 5级第28章。我们的题目是最受欢迎的毕业生。OK， 最受欢迎。Show kan kayak mendapatkan gitu kan. 欢迎 itu welcome. Jadi 最受欢迎 itu yang bisa dibilang kayak most popular atau yang di welcomein banget gitu loh. 毕业生, 毕业 kan lulus, 生 gitu. Jadi graduate. Oke, kita lihat 生词 借 ini session atau year atau class. Kayak contoh ini sorry. Oke, jadi ini kayak satu batch murid gitu. Nah, itu dia lulusnya itu ya satu angkatan gitu. Satu C. Terus bisa juga kayak 2029 C angkatan tahun 2029, 2023 C gitu-gitu ya. Oke, terus 本科 itu undergraduate education. Kalau 硕士 bentar. Nah, 硕士 itu master degree. Nah, ada lagi yang namanya 博士.博士 itu doktoral ya, S3. Itu jadi 本科, 硕士 dan 博士. Itu ya, itu jenjang-jenjang pendidikan. Terus 面对 to face. Kayaknya aku harusnya udah sering ngomong 面对. Terus 乐观 optimis. Nah, lawannya 悲观. Gitu. Le kan dari kata 快乐 senang kan. Gitu. Terus 悲观 悲伤 sedih, punya 悲 gitu ya. 乐观 optimis, 悲观 itu pesimis. Terus 就业 to find employment. 实话 true words. 我给你说实话, saya ngomong jujur ke kamu gitu. 实话. Terus 优势 itu superiority atau kayak kelebihan kamu gitulah. Superiority kamu apa gitu. Tuh. 我觉得自己实在没什么优势 gitu, nggak ada kelebihan apapun gitu. Oke, terus 简历 itu CV, 现场 site, terus 职位 position kerja ya, ini 职 kan menyangkut pekerjaan gitu. Terus 体验 itu to feel and experience. Oke. Terus 从此 itu dari sejak dia ngomong gitu. Jadi kayak sejak saat bla 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 gitulah. Mulai sejak bla 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 bla. 从此 mulai sejak bla 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 bla. Contoh misalnya Xiao Li ke China nih, terus kita bilang 从此 mulai sejak itu 他的中文提高很多了, Mandarin dia udah meningkat banyak gitu. Mulai sejak itu ya. Terus 范围 itu adalah range. Terus 初中 SMP. Nah, 顾问 itu adalah advisor atau consultant. Nah, terus 参考 itu verbnya to consult gitu.
Atau bisa juga jadi noun dia, yang artinya adalah referensi. Gitu. 参考. Terus 成长 itu to grow up. Nah ini grow up-nya itu bisa secara mental ataupun pikiran ya, pikiran. Itu 成长. Tuh, 在他成长过程中gitu. Dia lebih ke perkembangan secara mental dan pikiran. Oke. Terus 制作 itu to make atau to produce. Nah, 制作 itu untuk sesuatu yang berskala kecil atau bisa dibilang artistik gitu, barang-barang artistik yang kecil-kecil aja gitu. Kalau misalnya kita pernah belajar juga yang namanya 制造 kan. Nah, 制造 ini tuh barang-barang industri, produksi barang-barang industri. Sementara 制作 itu yang skala kecil gitu. 才艺 talent and skill. Terus 假设 to suppose. Kita juga pernah belajar 假如kan. 假如 itu kan kata sambung. Ini dia verb gitu. Dan 假设 itu lebih itu kedengarannya lebih ilmiah sedikit gitu. 假设 kayak perumpamaan gitu. Dalam sebuah eksperimen itu pakai 假设, perumpamaan. Gitu. Terus 成 itu untuk naik, to ride. Terus 反应 respon. Nah ini kita pernah belajar ya kalau nggak salah dulu ya. 反应 itu sama 反应ini. Kenapa dia double ya? Aku juga nggak tahu. Nah ini 反应 ini kan refleksi, 反应 ini respon. Gitu ya. Terus 到达 to arrive. Nah ini tempat ya. Kalau 达到 itu bukan, itu mencapai tapi mencapainya bukan tempat. Gitu ya. Terus 老板 itu boss. 陆续 itu one after another. Oke, jadi kayak dia ada urutan 先后, ada urutan yang duluan dan belakang gitu. Berurutan one after another. 提问 to ask a question, bertanya. 堆 itu bisa dibilang tumpukan atau bisa tumpukan sebagai noun ya. Bisa jadi sebagai tumpukan sebagai noun, bisa juga sebagai ini measure word. Measure word ya artinya ya pile, sama juga sih kayak satu tumpuk bla 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 gitu. Terus bisa juga menimbun, artinya banyak gitu. Jadi nanti grammar di bawah kita bakal belajar tentang 堆 ini lebih detail ya. 情侣 itu couple. 制定 to make atau to draw up. Nah, 定 ini tuh kayak gimana jelasinnya ya? Kayak semacam memformulasikan gitu sih, 制定. Oke. Sebentar. Iya, dia kayak memformulasikan, merumuskan ataupun kayak ngebuat draft gitu, 制定. Oke, terus 休闲 itu to have leisure. 具体 specific atau detail. Terus 专注 concentrated. 显然 obvious, jelas gitu. Terus 成立 to establish. Dan 部门 itu department gitu ya. Nah terus ada lagi 执着 persistent ya, kayak tahan banting gitu. 光明, nah ini buat ngomongin masa depan, kayak masa depan yang cerah gitu. Oke, terus 前途 itu future. 行业 profession atau industri apa gitu. Terus 缺乏 kekurangan, to lack. Nah kita juga pernah belajar yang 缺少itu. Nah, 缺少 ini lebih ke benda-benda yang
hal-hal yang remeh lah ya, kekurangan kalaupun kekurangan ya masih nggak apa-apa. Kalau cheva ini kekurangan yang gawat kalau misalnya sampai kurang gitu ya. Itu untuk perbedaan dalam satu kalimat gitu. Oke. Ini untuk teksnya. Oke, sekarang kita lihat lianxi ti ya di bawah. Nah, 参考 itu to consult atau reference, punya dua arti, 范围 range, 具体 detail, 乐观 optimistic, 陆续 one after another, 显然 obvious. Oke, kita lihat nomor 1. 因为天气影响我们的活动推迟了gitu. Karena pengaruh cuaca kegiatan kita jadi mundur gitu. Nah, waktu detailnya nanti tunggu pemberitahuan, tunggu 通知 detail. Jangan lupa ada 3 garis di dalam ya. Gitu. Nomor 2, 会议快要开始了，代表们 bla 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 走进了会场。Nah, 代表们 berarti yang representatif gitu ya, anggota representatif satu persatu 陆续 memasuki ruang rapat. Gitu. Nomor 3, 这次比赛是在全国 bla 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 内举行的。Nah, ini lomba ini tuh 全国 seluruh negara 举行 itu diadakan ya. Jadi ini range ya, range negara. Nomor 4, 前2局企业输给爸爸. Oke, 2 nah ini ini kayak babak gitu ya. 2 babak sebelumnya kalah gitu. Dua babak sebelumnya kalah. Ta bla bla bla, 并不担心. Dia tidak khawatir gitu ya. Jadi dia optimis dan tidak khawatir. Gitu. Nah, nomor 5, 不管遇到什么困难都要 bla 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 的面对生活。Oke, salah. Itu tadi bukan lekuan ya. Tapi dia obviously tidak khawatir. Dia obviously tidak khawatir meskipun kalah. Gitu. Oke, ini tidak peduli ada kesulitan apa, kita harus optimis dalam menghadapi kehidupan. Nomor 6, 这只是我个人意见. Ini hanyalah saran saya. Bukan saran ya. Pendapat saya seorang. 仅 hanya, 供 itu 提供 menyediakan, 你参考 hanya sebagai reference untuk Anda gitu ya, untuk kamu. Oke, terus kita lihat bagian 2. 制作人制造. Tadi aku udah bahas perbedaannya ya. 这个玩具是我爸爸亲手为我. Nah, 制作 itu sesuatu yang artistik dan dalam
range yang kecil aja, skala kecil pembuatannya, sementara 制造 itu skala besar dan yang berbau industri ya. Jadi karena ini 玩具 mainan, jadi 制作 gitu. Nah, nomor 2, 我们 bla 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 他明天9点能出发，那么10点可以到这儿。Kalau misalnya dia besok jam 9 berangkat, maka dia jam 10 sampai. Tuh. Nah, 假设 ini sesuatu yang lebih ilmiah tadi aku bilang kan. Sementara 假如 lebih ke hidup sehari-hari. Gitu. Oh, bentar. Tapi ada satu lagi perbedaan mereka. 假设 tadi kan verb kan. Sementara 假如 itu conjunction atau kata sambung kan. Nah, kalau misalnya di kalimat ini kita umpamakan dia besok jam 9 bisa berangkat. Nah, kalau umpamakan itu berarti verb kan. Berarti bukan pakai conjunction. Si 假如 ini tuh conjunction, tapi 假设 itu bisa jadi verb, bisa jadi conjunction. Verb itu artinya merumpamakan gitu. Jadi kita pakai si A ya, bukan B tadi. Hampir kena trik. Oke, nomor 3. 我们已经安全的 Nah, ini sampai 目的地. Jadi 到达. Nomor 4. 来我们公司工作，你前途一片. Nah, 光明itu tadi untuk masa depan kan. Kalau Mingliang itu terang gitu, kayak ruangannya terang, matanya terlihat terang gitu. Sementara Guangming ini tuh untuk masa depan, lebih banyak dipakai untuk masa depan gitu ya. Masa depannya cerah gitu, masa depannya bright. Oke, Guangming. Next kita lihat Yufa. Sini. OK， 我们看第一个从词是副词，表示从这时候 mulai saat ini kan. Mulai saat ini. Oke, contohnya Li Bai. Li Bai ini nama orang yang banyak menciptakan puisi-puisi gitu ya. 听了老婆婆的话，很受感动，sangat tersentuh. 从此 sejak saat itu, 他刻苦用功，最后成了一位伟大的诗人. Nah, 诗人 ini ya pemuisi itu, orang yang menciptakan puisi-puisi. Gitu. 从此 mulai saat ini. Oke, kita lihat. 他是10年前来的中国. Nah, mulai saat itu. 从此他的中文水平就大大提高, meningkat banyak. 大大提高. Oke, terus nomor 2. 你跟原来的同屋还有联系吗? Masih berhubungan nggak dengan teman serumahmu yang dulu itu? Saya dengan dia pernah berantem besar. 我和他曾经 punya 曾 ya. Kita pakai 曾 aja. 吵过大的架. 从此我们就互相 saling 互不 saling tidak 联系 berhubungan. Sejak saat itu kita jadi tidak pernah berhubungan lagi gitu. Oke, ini untuk 从此 mulai saat itu. Gampang ya. Nah, terus ada 假设. 假设 sebagai verb 表示把某种情况gitu, situasi tertentu
当成真的 dibuat jadi kayak seakan-akan real gitu. 假设汽车2块钱一瓶 oh 汽水 sorry. Seandainya 汽水 soda 2块钱一瓶 2 块 1 botol 2个空瓶可以换1瓶汽水 2 botol kosong bisa tukar jadi 1 soda gitu 假设 seandainya oke terus 假设 juga bisa menjadi 名词 atau noun 表示设想的情况 gitu. Jadi situasi yang diandai-andaikan. Gitu. Nomor 3 kita lihat. 您当年的假设 perumpamaan. Oh, perumpamaan ya. Gitu, perumpamaan aja deh. Oke, berarti satu seandainya, satu lagi perumpamaan ya. 这是一种大胆的假设，但不一定是科学的。Ya, 假设 perumpamaan. Oke, kita lihat nomor 2 dan 3. 马上就要毕业了，你有什么想法？ Kamu punya pikiran apa? Seandainya saya adalah anak presiden deh. 假设我是 presiden apa? 总统。总统的孩子 Seandainya saya adalah anak presiden, maka bla 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 bla. Nah, ini kalian isi sendiri ya. 假设 seandainya. Terus nomor 3, 关于这个问题 pakai 名词 perumpamaan kamu perumpamaan kamu bisa dipakai, bisa digunakan. Nih,你的假设是可以 boleh dicoba 试试用。你这个假设，你的假设可以试试用。Perumpamaan kamu bisa dicoba gitu. Oke, 假设 satu seandainya, satu lagi perumpamaan. Easy ya. Kita lanjut ke tui. Oke, ini ada 1, 2, dan 3. Oke, sesuai berarti sama yang tadi aku sebut di atas ya. Tui 1 sebagai major word atau 量词 artinya adalah tumpuk. 1 tumpuk, 2 tumpuk gitu ya. Nah, 一大堆毛病 gitu. Jadi kayak setumpuk masalah gitu. 一大堆毛病 gitu. Oke. Bisa juga bilang 一堆人在门口排队gitu. 一堆人 jadi kayak segerombolan orang gitu. Karena dia boleh dipakai untuk barang dan juga orang, tapi nggak boleh dipakai di orang yang dihormati ya. Oke, jadi segerombolan orang berbaris di pintu masuk gitu. Oke, tui.
sebagai measure word, satu lagi sebagai tongci, artinya menumpuk. Gitu. 把东西聚在一起 gitu. Jadi kayak barang-barang tadi terpisah gitu dikumpulin jadi satu gitu. Gitu ya. Contoh, 这些零件itu kayak spare part gitu. 怎么都堆在这儿啊? Kenapa ditumpuk di sini? Gitu. Terus 都堆成山了. Nah, ini 你看这粮食 makanan ini jadi dari tumpuk kayak gunung gitu. 堆成山. 堆 kan menumpuk, 成 menjadi, 山 gunung gitu. 堆 menumpuk. Oke, sama satu lagi jadi tumpukan. Contoh, 材料堆. Terus satu lagi, 石头堆. Kalau misalnya tumpukan sampah apa? Jadi 垃圾. Bentar, aku lupa lacinya. Gimana tulisnya? Oh, oke. Jadi laci, tui ya, untuk tumpukan baju, ifu tui, bla 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 bla, tui semuanya gitu. Oke. Satu tadi sebagai measure word artinya tumpuk. Satu lagi untuk menumpuk dan satu lagi tumpukan gitu. Semuanya dicolong sama dia gitu fungsinya. Oke. This one easy ya. Kita lihat nomor 1 dan 2. 下学了，我们去ngebuat manusia salju. Kan berarti kan ditumpuk kan? Tui manusia salju. Snowman, 雪人. 雪 kan salju, 人 orang. 我们去堆 menumpuk, 雪 salju, 人 orang, manusia salju gitu. 8 tuh. Oke. Terus untuk nomor 2 kita lihat fungsinya sebagai 名词 yang artinya tumpukan ya. 你知道我上个星期买的那本书可能放在哪儿了吗? Nah, buku yang dibeli minggu lalu itu. 可能在 mungkin di mungkin ada di tumpukan barang di dalam kamar. 可能在房间里的东西 tumpukan barang, 东西 kan东西 堆 pa. Mungkin ada dalam kamar yang tumpukan barang-barang itu loh. Gitu. Oke. Ini untuk tui. Udah ya. Nah, sekarang kita bedain fan'ing dan fan'ing. Oke. Dua-duanya tidak bisa saling mengsubstitusi, fungsinya nggak bisa saling menggantikan ya. Oke. Fan'ing itu adalah ketika kita mendapatkan rangsangan atau ciji dari luar, kita punya refleks apa gitu. Refleks.
dari luar, dari rangsangan dari luar ya berarti ya. Nah, kalau fan ying itu kita menceritakan situasi kepada atasan. Lapor situasi ke atasan. Nah, contoh, 我会把你的意见, nah, pendapat kamu 反映给学校, kasih ke sekolah gitu. Lapor ke sekolah. Gitu ya. Oke, terus nomor 2. 反应 yang sebelah kanan itu bisa menjadi 把事物的本质表现出来. Nah, maksudnya adalah sebuah benda punya sifat-sifat itu refleksikan sifat suatu benda. Contoh, 谈话 dengan cara mengobrol 可以反映一个人的职业特点gitu. Jadi cara dia berbicara kita bisa tahu pekerjaan dia itu karakteristiknya kayak gimana. Kalau misalnya kalau orangnya itu pede dalam ngobrol gitu, itu bisa jadi orangnya itu yang kerjanya berhubungan dengan public speaking gitu. Cuman kalau misalnya orangnya malu-malu, berarti kan yang kerja komputer gitu ya. Fan ying, merefleksikan. Nah, terus si fan ying yang sebelah kanan itu boleh digabungkan dengan objek. Contoh, 这个电影反映了中国年轻一代的新变化。Gitu. Sebenarnya ini mirip-mirip juga sih sama fungsi yang kedua ini sih. Gitu. Sama-sama merefleksikan juga ini. Ya udah, biar gampang kita ingat aja ini merefleksikan. Sama satu lagi ini reaksi ya. Gitu. Itu aja sih sebenarnya biar gampang. Coba kita lihat langsung latihan soalnya. Seharusnya bisa dengan satu kata itu aja kita bedain. Nah, nomor 1. 那两只羊看见青草后什么反应? Reaksi apa yang kambing itu tunjukkan setelah melihat 青草 atau rumput hijau? Gitu, refleks apa? Gitu. Nomor 2. 你这么做 kamu kayak gini bla 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 出你的思想还不太成熟. Kamu melakukan ini jadi merefleksikan kalau misalnya pikiran kamu itu 你的思想 masih belum 成熟 atau masih belum dewasa gitu. Merefleksikan, bukan reaksi. Nah, kalau nomor 3, 你脑子反应很快. Nah, berarti ini refleks otak kan? Refleks otak berarti 反应 yang kiri. Gitu. Nah, nomor 4, 小王大家 bla 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 你最近常迟到家里有什么问题吗? Gitu. Nah, ini kayak fungsi yang ini nih, laporin situasi gitu. Laporin situasi berarti kan pakai 反应 kanan bukan kiri gitu. Easy kan? Cuman kayak gini aja dengan satu kata, 反应 reaksi dan 反应 yang kanan itu merefleksikan gitu. Sama satu lagi 反应 yang atas yang kanan itu bisa digunain untuk ngelaporin gitu, 反应. Oke. 下面没了啊. Kita udah selesai untuk bab 28. 谢谢大家，下次课见。